Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kesehatan yang paripurna ya. Sebelum dimulai, berdoa dulu. Masih bersama saya, Ibu Asi. Kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang menurun atau yang diturunkan. Kalian tentunya pernah mengamati warna kulit teman-temanmu ya. Warna kulit mereka berbeda-beda. Nah, ternyata warna kulit ini dipengaruhi oleh pembentukan pigmen melamin ya. Makin banyak pigmen melamin yang diproduksi oleh seseorang, makin gelap warna kulitnya. Nah, jika gen yang memproduksi pigmen melamin ini dilambangkan dengan huruf A, B, C, maka ini yang berwarna ABC itu bersifat dominan ya, warna kulit gelap. Nah, semakin terang gitu ya, semakin terang itu warna kulitnya, itu berarti orang tersebut semakin sedikit pigmen melaminnya. Nah, untuk warna yang lebih terang itu gennya dilambangkan dengan A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, berarti kalau huruf A besar A kecil, B besar B kecil, C kecil, ini warna kulitnya tidak terang dan tidak gelap atau sawo matang. Nah, kalau seperti ini namanya tidak bersifat dominan dan resesif lagi, tetapi bersifat intermediate. Jadi kalau ada gen yang dijumpai warna huruf besar dan kecil, maka di situ sifatnya adalah sifat antara. Nah, berikut ini adalah model pewarisan warna kulit pada manusia ya. Ini di sini kita lihat misalnya ini ya, perempuannya yang berkulit hitam, laki-laki berkulit hitam, tetapi dia membawa gen warna putih ya, yaitu A kecil atau warna terang ya. Ini, nah gennya heterozigot. Jadi ini walaupun kelihatannya hitam kulitnya, tetapi membawa gen warna putih, maka nanti keturunannya ada kemungkinan memiliki gen warna putih ya di sini ya, atau memiliki anak yang berkulit putih apabila ini bersifat heterozigot, atau mereka dulu-dulunya punya orang tua atau mungkin neneknya ya yang pernah menikahi orang yang berwarna kulit terang, maka nanti di keturunannya itu memiliki peluang sebesar 1/8-nya ya, 1/8-nya bisa ada kemungkinan. Jadi walaupun kecil kemungkinannya ya, nah ini kemungkinan besarnya yang berwarna gelap seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini yang di tengah ini berarti warnanya sawo matang. Semakin banyak pigmen melaminnya, kulitnya semakin gelap. Albino itu atau bule ya, itu kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut melamin. Jadi tubuhnya tidak bisa menghasilkan pigmen melamin. Tadi sudah saya sampaikan, pigmen melamin itu tujuannya adalah salah satunya untuk melindungi tubuh dari sinar UV ya. Nah, ciri-cirinya penderita ini itu seluruh tubuhnya putih termasuk rambutnya. Jadi umumnya ciri-ciri lainnya yaitu takut cahaya atau fotofobia. Artinya dia silau ya kalau terkena cahaya matahari. Kulitnya juga lebih rentan, misalnya mudah ruam atau seperti terbakar gitu ya kalau terkena cahaya matahari, sehingga berdampak pula pada gangguan penyakit kanker kulit misalnya. Nah, pigmen melanin ini fungsinya kan tadi untuk melindungi dari cahaya UV ya atau sinar ultraviolet. Nah, albino itu merupakan kelainan genetis yang diturunkan dan akan muncul pada keturunannya jika ada 2 gen resesif yang bertemu. Nah, jika albino itu dilambangkan dengan huruf A, maka huruf A itu normal ya, A besar ya. Nah, A besar A kecil juga normal, tapi karier atau pembawa. Sedangkan kalau A kecil itu baru albino. Nah, ini saya contohkan ya di sini skema persilangannya ya. Jika orang normal menikah dengan laki-laki dengan orang yang mengalami albino misalnya ya. Ini orang normal dilambangkan dengan A besar, albino A kecil. Maka nanti keturunannya itu semuanya normal. Tetapi pembawa atau karier albino ini A kecilnya. Kemudian apabila keturunannya itu atau F1-nya itu menikah dengan orang yang memiliki genotip sama yaitu A besar A kecil, maka nanti persilangannya menjadi seperti ini ya. Ini ya, jika gen A besar ketemu A besar maka dia normal. A besar ketemu A kecil juga normal tapi karier. Kemudian yang belakang ini ketemu yang depan, yang belakang ketemu yang belakang, sehingga
F2-nya, yaitu bisa kita lihat F2-nya A besar normal, kemudian A besar A kecil itu normal pembawa atau karier, A besar A kecil normal, A kecil buta warna. Jadi seperempat kemungkinannya walaupun hanya seperempat itu memiliki anak yang albino. Jadi mungkin orang tuanya merasa normal dengan normal, tapi ternyata dia merupakan pembawa atau karier. Itu ya. Berikutnya yaitu pewarisan tipe perlekatan cuping telinga ya. Ini kita perhatikan di sini ya. Ini ada tipe orang yang telinganya ini tidak melekat ya. Jadi di sini bergelambir ya, menggantung. Nah, sedangkan ini melekat ya. Nah, sifat tipe telinga melekat dan terpisah ini ya, yang tidak melekat, ini juga ternyata diturunkan. Jadi kalian bisa nanti ngecek ya. Apakah kalian telinganya itu bergelambir gini ya, artinya menggantung gini ya, ini terpisah melekat ya, atau terpisah atau melekat. Terpisah itu artinya di sini ada yang menggantung, ada bagian telinga yang menggantung. Kalau melekat itu yang seperti ini. Nah, gen telinga yang terpisah atau terlepas itu ini ya, seperti ini ternyata bersifat dominan ya, dilambangkan dengan G besar ya, seperti ini. Kalau G kecil ini berarti terpisah. Jadi kalau misalnya seseorang memiliki gen yang dilambangkan dengan huruf besar seperti ini, G besar, berarti ini telinga melekat. Bagaimana dengan G besar dan G kecil? Berarti di sini melekat juga, tetapi di sini membawa gen yang resesif ya. Nah, sehingga kalau misalnya seorang yang memiliki gen karier seperti ini ya, karier itu pembawa, jadi kenampakannya normal biasa ya, tetapi dia menikah dengan orang yang gennya sama, maka nanti akan diperoleh F2-nya ya. Kita lihat F2-nya G besar. Nah, berikutnya pertumbuhan rambut pada dahi. Kalian mungkin pernah melihat ya, mengamati ada orang yang rambut di bagian dahinya itu tumbuhnya seperti ini. Orang Jawa bilang ada cunduk ya, cunduknya nih ya. Nah, tetapi ada juga yang tumbuh rambutnya di bagian dahinya biasa, melingkar seperti ini ya. Nah, rambut yang tumbuh di atas dahi, di sekitar dahi itu dipengaruhi oleh gen, yaitu gen W, berasal dari kata window speak ya. Gen W itu bersifat dominan, jadi misalnya orang yang memiliki genotip W besar atau W besar W kecil, maka pertumbuhan rambutnya seperti ini. Jadi ini menurun ya, nanti keturunannya karena ini dominan pasti ada yang memiliki pertumbuhan rambut yang sama seperti ini. Nah, sedangkan yang melingkar seperti ini bersifat resesif ya. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki genotip W besar nanti menikah dengan orang yang bergenotip W kecil, keturunannya semua bercunduk. Nah, selanjutnya gen pewarisan sifat pada buta warna. Nah, buta warna itu adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan warna dengan baik, misalnya antara merah, oranye, atau biru dengan hijau. Nah, untuk tes buta warna nanti seperti ini ya, ini contohnya. Kalian diminta untuk membaca angka yang ada di dalam lingkaran tersebut. Nah, mungkin kalian bisa praktek sekarang. Bisakah kalian melihat angka di sini? Coba angka berapa saja? Nah, apabila kalian tidak bisa menentukan angka-angka yang ada di lingkaran ini dengan benar, berarti kalian ada gangguan buta warna namanya ya. Buta warna ada yang seluruhnya. Jadi kalau seluruhnya itu seseorang melihat warna-warna yang ada di sekitarnya itu seperti cuma hitam dan putih saja ya. Dunia ini serasa seperti televisi hitam putih. Tetapi kalau buta warna sebagian itu hanya tidak bisa membedakan warna-warna tertentu saja. Nah, di sini ini sebenarnya ini ada angka 18. Yang ini 29, sedangkan yang ini angka berapa nih? 73 ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa menebak dengan benar, berarti mengalami gangguan buta warna. Nah, buta warna itu diakibatkan oleh gen yang terpaut atau terkait pada kromosom X ya. Jadi kalau misalnya laki-laki itu dilambangkan dengan XY. Kalau perempuan XX. Nah, gen buta warna itu dilambangkan dengan huruf C.
jika seseorang memiliki gen C kecil ya, ini resesif ya, itu berarti dia mengalami buta warna. Tapi kalau C besar C kecil seperti ini, berarti perempuan tersebut mengalami normal tetapi karier atau membawa gen buta warna. Nah, kalau laki-laki itu hanya normal dan buta warna saja karena Y tidak membawa gen tersebut. Jadi gen itu hanya melekat pada kromosom kelamin X saja. Ya, ini Y-nya tidak membawa kromosom. Jadi dia hanya normal atau buta warna, itu saja. Jadi laki-laki itu adanya itu laki-laki yang normal atau buta warna. Jadi jika hanya satu kromosom X yang mengandung gen buta warna, maka perempuan itu akan menjadi pembawa. Misalnya yang belakang nih ya, C kecil, yang depan C besar, ini berarti karier atau pembawa. Kalau menikah dengan orang yang normal, maka kemungkinan 1/4 kemungkinannya nanti ada anak laki-lakinya yang buta warna. Jadi kalau perempuan karier atau membawa, jadi kenampakannya normal tapi dia membawa gen buta warna yang didapat dari orang tuanya misalnya ya. Dengan lelaki yang normal itu ada kemungkinan ya, walaupun 1/4 kemungkinan buta warna. Yang lainnya normal ya. Ada yang normal, perempuan yang pembawa gen ya atau karier, dan laki-laki normal. Nah, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana kalau wanita normal dan karier buta warna dengan pria buta warna? Jadi misalnya laki-lakinya buta warna ya, tetapi wanitanya normal, nggak membawa, normal, benar-benar normal ini ya, gennya homozigot. Maka ada kemungkinan nanti kalau misalnya gen yang depan ini X C besar ketemu dengan X C kecil, maka nanti karier ya, perempuan normal tapi karier. Kalau ketemu dengan Y berarti X Y, berarti XC besar dengan Y, ini yang kedua ya, yang warnanya hijau. Ini berarti nanti memiliki genotip ya, keturunannya memiliki genotip XC besar C kecil, perempuan normal tapi karier. Kalau misalnya yang C besar ketemu dengan X C besar dengan X C kecil, maka perempuan normal karier. Kalau dengan Y berarti ini salah satunya ya. Ini ya, X C besar Y berarti normal, laki-laki normal ya. Jadi ada kemungkinan nanti anak, walaupun wanita itu menikah dengan pria buta warna tidak masalah, nanti anak-anaknya semuanya normal, tapi membawa ini ya, yang perempuan membawa gen. Nah, berbeda dengan yang wanita karier dengan laki-laki buta warna, nanti ada kemungkinan 50% kemungkinan memiliki anak buta warna ya. Jadi kalau ini karier sama buta warna, pria buta warna bisa mengalami 50% kemungkinannya ya. Nah, pewarisan sifat berikutnya yaitu kelainan hemofili. Hemofili itu merupakan kelainan di mana seseorang mengalami gangguan darahnya itu sulit membeku atau sulit menggumpal ya. Jadi apabila terluka itu dia tidak dapat, darahnya tidak mudah untuk membeku atau menutup lukanya. Nah, saat penderita ini mengalami luka, ini berarti dia bisa menyebabkan atau mengalami kekurangan darah atau anemia, bahkan bisa berakibat fatal, ya kan? Karena darahnya itu terus mengalir, sulit mengalami pembekuan darah. Nah, selanjutnya, gen hemofili itu juga terletak pada kromosom X dan ditandai dengan lambang H kecil. Huruf X merupakan penanda kromosom ya, huruf H sebagai penanda gen hemofili. Jika wanita memiliki salah satu gen X yang mengandung gen hemofili, misalnya ya ini ya, XH besar, XH kecil, maka ia menjadi karier. Tetapi kalau wanita itu mengalami atau memiliki gen XH kecil, H kecil, maka dia meninggal saat dilahirkan atau letal ya. Jadi mengalami kematian saat lahir ya. Jadi tidak bisa sampai dewasa mengalami hemofili ya. Ini sudah kehendaknya. Kalau wanita itu tiap bulan menstruasi, wah gawat ini ya. Memang sudah kehendaknya ya. Jadi bersyukurlah kita ya tidak mengalami gangguan hemofili ya. Seorang laki-laki itu kalau misalnya memiliki kromosom X saja yang mengandung gen hemofili, maka bisa mengalami gen hemofili tapi tidak karier ya, tidak membawa. Nah, berikut contoh persilangannya ya. Ini berarti ini perempuan ya, XX perempuan. Misalnya yang perempuan memiliki genotip
H besar H kecil, karier. Laki-lakinya hemofili. Apakah dia memiliki anak yang normal? Maka anak-anaknya ini ada kemungkinan 50% normal ya. Ini ya, perempuan normal, laki-laki normal. Tapi ada kemungkinan memiliki anak yang lahir terus mati ya. Nih, lahir waktu bayi ya, karena perempuan yang mengalami hemofili itu lahir ketika bayi. Nah, kalau laki-laki ini masih bisa bertahan. Nah, kemudian selanjutnya untuk pemuliaan hewan dan tumbuhan ya. Jadi konsep pewarisan sifat ini telah diterapkan dalam pemuliaan makhluk hidup. Salah satu usahanya yaitu untuk mendapatkan bibit unggul. Contoh pemuliaan tanaman yaitu pada usaha untuk mendapatkan padi yang unggul. Sekarang sudah banyak sekali padi jenis unggul ya, seperti varietas IPB 45, PPH, Bernas Prima dan seterusnya. Nah, varietas unggul ini dengan menyilangkan beberapa varietas padi yang sifatnya menguntungkan. Contohnya, kalau padi yang memiliki batang lemah tetapi buahnya bagus, disilangkan dengan yang biji padi yang kualitasnya bagus, kualitasnya kurang tetapi batangnya lemah, itu disilangkan seperti itu. Nah, sekarang ini juga ada jagung ya, jagung hibrida itu ya. Ini jenis-jenisnya macam-macam. Juga penting juga untuk hewan dalam rangka menghasilkan hewan ternak yang berkualitas. Misalnya unggas yang banyak telurnya, sapi yang banyak susu atau dagingnya yang bagus ya. Selain itu juga saat ini rekayasa genetika ya, seperti dibuat mutasi sengaja ya, atau dibuat misalnya kalau untuk tanaman hias dibuat supaya menarik, supaya bunganya kecil-kecil, masih kecil sudah bisa berbunga dan seterusnya. Itu adalah salah satu bentuk dari pemuliaan tanaman. Nah, ini ada evaluasinya, silakan nanti dicoba. Setelah kalian mempelajari, tadi ini ada beberapa soal yang mungkin bisa kalian coba. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.